ngapain? Pokoknya untuk sesuatu yang indah. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah di warsa. Udah. Pokoknya sebelum hitungan 10 dia berdirinya. Ini masuk kategori talaki khusus. Dan ya namanya juga talaki khusus, makanya mungkin nggak semuanya. Dan realisasinya 3 orang. Jadi aturannya adalah antum akan menyebutkan, kalau anda nyebutin bahasa Indonesianya, antum bahasa tajwidnya. Kalau anda nyebutin bahasa tajwidnya, antum menyebutin bahasa Indonesia. Oke, itu dulu ya. Ada mic nggak? Ada mic lagi nggak? 2. Sudah, kalau tidak ada nol. Sebutin yang kenceng ya. Buat masih lain? Nggak tambah selain SMS. Yang apa SMS? Sama sifat dan iya disebutin. Jadi apa namanya? Anggap kita ini menjawab sesuatu untuk orang yang belum pernah belajar. Jadi kalau misalkan SMS itu untuk di sini aja, pas lagi di sini aja. Misalkan kita bikin dulu aturan. Kalau anda bilang Muhammad Salim, aku bilang Muhammad Salim kemarin apa? Muhammad Salim. Ya udah kalau gitu bisa lah SMS ya. Muhammad Salim SMS. Terus Sogir. Langsung aja sukun harokat. Oke. Kemudian mutlak. Oke. Kebayang ya? Itu aturannya. Waktu berpikir nggak boleh lebih dari 3 detik. Mutaqaribain. Contoh. Mutajanisain. Bisa atau bisa seperti ini. Mutajanisain sejenis, mutajanisain sama. Mutaqaribain dekat. Apa namanya? Mutaqaribain jauh. Segitu dulu. Mutajanisain. Mutabainain. Oke, sekarang lebih detail, lebih rinci. Misalkan mutabainain apa? BM, BS, dan seterusnya. Mutamatsilin shagir. Oke. Mutaqaribain kabir. Sama SMS sama makhraj juga sifat harkat. Itu. Terakhir finalis. Siapa nama? Sri. Dari mana? Ya iya, Bandung di mana? Ini kan Bandung. Apa? Mutaba'inain mutlak. Beda sifat, beda huruf, jauh. Bukan beda huruf, beda makhraj. Beda sifat, beda makhraj, jauh, harokat sukun. Mantap. Sudah begini. Keren. Sekarang cung aja, cepet-cepetan. Contoh mutamatsilain, pengecualian yang harusnya idgham dia menjadi izhar. Nah, cepet-cepetan. Mantap. Sebutkan contoh mutamatsilain kabir yang harusnya izhar. Contoh mutamatsil kabir yang harusnya izhar pengecualiannya. Aslinya? Mantap. Terakhir, sebutkan huruf yang dikecualikan dari hukum mutaqaribain shagir. Lam dan ro. Keren sekali. Mantap. Sip lah ya. Kebayang? Itu nanti akan tinggal diulang-ulang aja, dimuraja-muraja aja. Sistem pertanyaan itu sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin keluar nanti apabila kita nih udah mendekat memasuki pertengahan kesana nih. Udah mau berakhir. Artinya harus sering simulasi-simulasi pertanyaan yang membuat kita ini terpancing. Jadi sistem belajarnya seperti apa?
Persiapan munakosha 0,1%. 0,1% aja. Oke. Sekarang kita masuk ke bab dhad. So, dibuka bab dhadnya. Baca sama-sama. Wadh dari istiqalatin 1 2 3. Wadh dari istiqalatin wa makhraji. Bismillahi wa kulluha taji. Fidha'ni dhillul dhuhri uqmul hifzi. Aidil walam nirahmah lafzi. Zahirna wa syubaduka min ghadama. Qulul ghadama min ghadama. Antarun antai fajawa isiwa. Minina karunan zufrufin sawa. Walalalul wahiru min dhallu. Karim ghallat syu'ara dhallun. Yallalla mahduran ma'al muhtadiri. Wa kunta faddan wa jami'an nadiri. Illa wailun hal wa hula nafirah. Wal wailul ra'du wa hudun qasirah. Wal harfu lal harfu ala ta'ami. Wa fi ghairi al-khilaf sami. Wa in talaqayal bayanu lazimu. An qadadara ya'abdu dhalimu. Wa turra ma'fa'al. Ulangi waktu roh 1 2 3 semangat. Wa turra anta ma'afadtumu. Wa safiha jibahuhum alaihimu. Oke. Yang sudah setoran bab dhad siapa? Yang sudah semuanya? Kata siapa? Bab dhad enggak boleh setoran? Kenapa? Nggak boleh semua. Oh gitu. Mungkin menyesuaikan yang lain karena bab dhad cukup panjang. Apa? Apa? Kan udah pernah, sangat bisa lah, sangat bisa. Antum mau setoran, justru yang kita anjurkan adalah antum setorannya jangan di sini, karena kalau di sini pertama ngantri, yang kedua belum tentu dapat, kemudian yang ketiga waktunya sempit. Tapi kalau di waktu doro, tinggal antum. Kenapa kita coba diulangi lagi? Kenapa kita sekarang dorongnya di sini? Pertama, dekat dengan sentral. Misalkan tadi panitia yang hadir dari Ikhwan misalkan baru sekian, maksudnya kurang mencukupi untuk jumlah mentoring. Langsung kita hubungin. Akademi siap meluncur, KTK siap meluncur, tapi karena yang diperlukan misalkan hanya 5 orang saja, ya udah berarti kalau misalnya yang diperlukan lebih dari itu, insya Allah beda sama kalau kita agak jauh. Kalau agak jauh, kalau kita sini merapat bisa susah. Kalau ini kan koneksinya ampun, dari atas tinggal turun ke bawah. Artinya tapi ini memang kembali kepada antum semua. Al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Antum yang menawarkan diri, ada waktu enggak? Misalkan ke kang siapa, misalkan saya pengen setoran, dan nggak mungkin mereka nawarin ayo setoran sekarang, tidak kayak gitu. Jadi antum yang menawarkan, atau antum bisa datang ke sentral, saya pengen setoran, entah sini atau di mana. Oke, sangat bisa intinya ya. Kita akan masuk ke bab dhad. Kenapa kita membahas bab dhad dan dhad di Al-Quran? Padahal udah jelas di Al-Quran itu, misalkan, ada layar ya. Di sini agak sulit kita masang ininya, proyektornya. Di Al-Quran itu huruf dhad. Gimana tulisannya? Gini ya, antum kebayang nggak kenapa kita mesti membahas bab huruf dhad? Padahal huruf dhad ini udah jelas seperti ini tulisannya. Kalau kayak gini pasti dhad. Berarti kita harus tahu dulu filosofisnya. Kenapa bab dhad ini dibahas? Ini adalah untuk memperkaya maklumat kita tentang kitab suci dalam hal penulisan, dikorelasikan dengan bacaan. Tahukah kita bahwasanya huruf dhad itu adalah huruf yang punya bentuk yang paling banyak yang samanya. Dhad, kalau kita kembalikan kepada penulisan kuno, dhad
sod, po, vo itu sama semua. Di kemudian hari dibagi menjadi dua secara pengurutan ya. Abjad hawa seperti kalamat sahfaz warasyad sahfaz dozo versi timur atau versi baratnya. Abjad hawa seperti kalaman sahfaz warasad sahfaz wawash. Wah, banyak koleksinya ya sih. Coba enggak apa sih. Jazakallah. Nah, di kemudian hari coba atau gini dulu. Sekarang kalau seandainya ada tulisan seperti ini, yang manakah yang don? Yang 1, 2, 3, 4. Sekarang kita bilang nggak tahu. Tapi kalau untuk orang Arab yang sehari-harinya itu bahasa mereka, mereka sangat mudah mendeteksi yang mana yang don itu. Disesuaikan dengan bentuk bunyi bacaannya, maka dibuatkanlah teorinya. Sod, god. Sod sama god, dua huruf pertama dibagi menjadi dua dulu. 4 ini dibagi menjadi dua. Sod, god sama to dan vo. Dah. Sod sama god, si giginya ini ditarik ke bawah. Sod sama god, si giginya ditarik ke bawah. Nah. Kemudian to sama vo, giginya kebalikannya, dinaikin ke atas. Makanya kita tidak melihat ada gigi setelah huruf to dan vo. Kalau kita nulis misalkan tolaku, tolaku. Gelap. Ini teh sekeliling sakit semua. Ini dia. Gimana nulisnya? 1 begini, enggak gini. Tapi tidak ada gigi lagi setelah ini dia. Nah, karena si gigi ini aslinya di sini sebenarnya. Aslinya gini dia. Dipanjangin, digeserin ke sini. Nah. Ini metode aja. To sama vo juga sama. Adapun sod sama god, dia ada gigi setelah yang kepalanya itu. Setelah kepalanya ada gigi ini. As-sholatu gimana? Ada penulisan as-sholatu begini dan ada gitu. Tergantung dengan letaknya. Tapi inilah rosam. Karena tulis Al-Quran itu dengan menggunakan rosam, maka penulisan as-sholatu itu adalah seperti ini. Nah, sekarang balik lagi ke kenapa kita bahas huruf god. Kalau kita belum bisa mendetek yang ini mana yang god, tapi ana yakin antum bisa mendetek. Kalau ana nulis ini, kira-kira ini bacanya apa? Zolama. Apa? Indah sekali. Kok antum bisa tahu ini huruf zo? Ya. Antum lahir di Mekah atau lahir di Madinah atau dekat dengan sumur atau setiap hari minum Zam-Zam? Kok bisa tahu ini huruf zo? Zo lagi. Zo. Udah gitu fathah lagi. Zolama. Sering Dari baca. mana? Sering baca. Itu adalah jawaban. Kalau antum yang entah di mana antum lahirnya bisa tahu dan mendeteksi ini huruf apa, gimana dengan mereka yang sehari-hari itu bahasa mereka. Oke. Nah, sekarang tinggal kemudian nanti di Al-Qur'an gimana nih? Karena terkadang ada beberapa lisan, karena anak lama di Mesir, orang Mesir ketika mengucapkan vo itu dia menggunakan bod, bo. Al-zulmu, enggak gitu, al-zulmu. As-sani dia nggak gitu, tapi at-tani pakai t dia. Nah, disinilah yang menarik dibahas. Bod sama vo itu beda. Khusus nih, wahai orang Arab misalkan, tapi secara umum untuk semuanya yang belajar, yang ngucapin vo-nya menjadi bod dalam kalam biasa, maka di Al-Quran jangan sampai terjadi. La yuzlimuna wa la yuzlamun. La yuzlimuna wa la
itu dot, lamun. Nah, tapi memang seperti itu realnya. Kayak kita misalkan ngucapin sendok untuk lafaz tertentu, hilang sidahnya itu. Nah, sunnah bisa kan? Nah, kalau di Al-Quran ada nun ketemu dal, maka jangan dihilangin dalnya ya. Dan begitu seterusnya. Mafhum, ambil saja mafhum muwafaqahnya. Ini suaranya jelas gak kalau di sini? Kedengaran ya? Sip. Nah ini di Al-Quran, setiap kali huruf dod bedakan sama wo atau sebaliknya. Nah, lagi berikutnya tentang masalah mushaf rosa. Kalau seandainya ngelihat di Al-Quran tulisannya begini, ini nanti nggak semua orang Arab misalkan dia tahu bahwasanya, atau katakanlah di sini orang ajam, orang Arab, orang ajam. Orang Arab itu dia tidak tahu apakah ini dibacanya zolama atau zulima. Nah, atau misalkan as-sholata, as-sholati atau as-sholatu, itu nanti harokat-harokat itu dibuat nanti namanya, karena dia untuk orang Arab makanya dikatakan harokat i'rab. Fathah di atas, titik. Kalau kasur di bawah, titik. Kalau dhamma di samping, titik. Nah, untuk orang Arab gimana? Untuk orang non Arab itu nanti akan istilahnya diperluas lagi. Orang ajam namanya. Harokat itu kalau fathah bukan yang ini. Untuk orang ajam itu pertama, mereka nggak semuanya bisa membedakan antara mana shod, dot, to, lo. Maka dibuatlah titik untuk buat orang ajam. Kalau dot, titiknya satu di atas. Kalau lo, titiknya satu di bawah. Shod sama dot sama-sama begini. Kemudian untuk membedakan keduanya dikasih titik yang keduanya. Nah, dinamakan ini titik jam. Titik buat orang ajam. Nah, perkembangan waktu, nggak semua dari mereka bisa tahu ini bacanya zolama atau zulima misalkan, atau zolamu misalkan. Maka dibuatlah lagi tanda baca buat semuanya dan kepake buat semuanya. Zolama. Ketika ditulis seperti ini, maka ada tanda seperti ini, tanda huruf tersebut diucapkan sambil rahangnya membuka atau terbuka, alias fathah. Muncullah istilah fathah. Kalau begini ada waw kecil. Waw kecil itu tanda monyong. Artinya kalau ada huruf yang ada waw kecil seperti ini, maka ucapan dia dengan monyong dan seterusnya. Sekarang di dalam Al-Quran ada huruf-huruf yang dia itu mungkin bisa ketukar pengucapannya, apakah dot atau zo. Sekarang kita lihat apa saja huruf itu. Pertama, wadod bistiqalatin wa makhraji. Dot. Huruf dot ya, bistiqalatin. Apa itu istiqalah? Ma, si, atau leti. Istiqalah itu apa? Makhraj, sifat, atau tulis? Di mana ranahnya? Sifat. Apa itu sifat istiqalah? Pengucapan sebuah huruf yang akan melibatkan semua lidah dari awal sampai akhir. Itu istiqalah. Oke? Si. Wa makhraji. Apa itu makhraj? Ya makhraj. Artinya yang membedakan dod sama dho itu adalah sifat istiqalah dan makhrajnya. Mayyiz, maka bedakanlah oleh kalian semua minal dho'i, dari huruf dho. Wa kulluha, dan semuanya, taji, semuanya, dia itu datang. Siapakah dia? Siapakah dia? Huruf yang paling terakhir disebut siapa? Hah? Dod satu, dho dua. Si minal dho'i, dari huruf dho. Huruf dho lah yang paling terakhir disebut. Nah sekarang di sini kita akan diperkenalkan kalimat-kalimat dengan menggunakan huruf dho. Maka jangan sekali-kali ucapkan dengan dod. Oke? Kita lihat kalimat apa saja itu, atau lafaz apa saja itu. Pertama, fil dha'ni, lafaz al-dha'nu. Apa itu dha'ni? Lihat situ ada terjemahan ya. Si terjemahan ada yang di bahasa Arab, bahasa Indonesia. Perjalanan.
yauma dhu'nikum wa yauma iqamatikum wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha, dan seterusnya. Kita coba semuanya. Yauma dhu'nikum. Coba. Yauma dhu'nikum. Mantap. Hati-hati ya, jangan sampai hilang itu apa namanya, jangan sampai muncul sifat istitolah. Do, enggak. Wo. Oke. Berikutnya sudah. Huruf dot sama wo, sifat pertama apa? Satu. Jahar. Hamas. Jahar. Sama-sama atau beda? Sama-sama. Sifat kedua. Raf'a. Sama-sama atau beda? Sama-sama. Lagi sifat ketiga. Yang sama-sama. Sifat keempat. Sama. Kelima. Ismat atau idgham. Ismat. Sama. Sifat keenam. Jadi yang membedakan dot sama wa itu siapa? Istitolah saja. Makhrajnya di mana? Wa ujung lidah ke sono. Kalau dot sisi lidah ke sene. Lihat, satu ujung lidah, satu sisi lidah. Jadi yang membedakan dot sama wa itu apa? Makhraj dan sifat istitolah. Tebal tipisnya? Dibahas nggak? Tidak dibahas. Kenapa? Karena sama-sama tebal. Udah. Kayak di sini. Mayyiz bin apa namanya? Wa dan istitolah wal makhraji. Dot itu dia punya sifat istitolah dan juga makhrajnya beda dari wa. Oke? Berikutnya. Enggak tempat ya. Enggak apa nanti lagi aja. Berikutnya fil dhani, berikutnya zillu. Apa itu zillu? Naungan. Kebayang nggak soalnya kalau aku seandainya mengucapin uwo pakai dot pada lafaz zillu, jadi zillu. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih. 7 golongan yang tapi nggak maksud gimana? Itu sama kayak ini kita mau maku sesuatu, maku-paku. Kita nggak ada maksud buat apa namanya maku tangan, nggak ada maksud. Poinnya di nggak ada maksud atau poinnya udah kena? Poinnya kena sakit lah. Gimana caranya? Hati-hati. Walaupun kita nggak ada maksud merubah huruf dha menjadi dot, tapi kalau tangan antum udah bengkak itu udah lain ceritanya. Walaupun nggak ada maksud kita naik motor, misalkan apa namanya untuk nabrak orang lain, tapi kalau misalkan karena keteledoran akhirnya menjadi nabrak, poinnya siapa yang salah atau apa? Atau sakit itu? Ya sakit lah. Karena siapa yang salah itu saat itu kayaknya udah nomor 2. Yang jadi pikiran itu adalah masuk rumah sakit, udah gitu nanti biayanya gimana? Belum lagi kalau misalkan pada patah-patah misalkan jarinya dan seterusnya. Oke. Nah inilah sedikit gambaran. Kita nggak bisa mengambil istilahnya ya, dalam misalkan melafazkan sesuatu nggak ada niat. Misalkan kalam pembukaan gitu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bukan Mayyahdilah fala mudilla. Hayya betul fi sururi anfusina wa na'udzu billahi min sururi anfusina. Surur sin, bahagia. Aku berlindung kepadamu daripada kebahagiaan hatiku. Begitu ya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan-keburukan hatiku. Itu jauh benar kan? Tapi gak maksud. Ya bukan itu masalahnya. Ini juga sama, hati-hati. Zillan walila. Misalkan kita coba zillan walila. Coba. Zillan walila. Lagi yaumil dhullati. Yaumil dhullati. Wa dhallalna. Oke, jaga ya. Naungan. Ganti dot, lain lagi cerita. Berikutnya sholat zuhur. Zuhur. Cuman untuk mudahnya jadinya zuhur. Oke, masih mending lah sholat zuhur. Oke.
Kalau salat zuhur, orang Arab, kata orang Arab itu maksudnya, pokoknya kalau Anda bilang orang Arab itu maksudnya adalah orang Mesir, oke? Karena lamanya di Mesir. Kalau yang lain kita belum tahu karena jarang muamalah atau berinteraksi. Dia kalau bilang zuhur itu dia bilangnya udduh. Rohnya nggak jelas, kemudian zuhurnya udduh. Dah. Sholli udduh. Dah. Nanti kalau kapan-kapan teman Anda lagi main ke Indonesia, nanti pas kita lagi di bawah kita hadirkan. Gimana tuh bilang sholat zuhur? Nah, itu gambarannya ya. Biar antum mendengar langsung nanti gimana orang Arab ngomong dalam bahasa Amiyah. Kayak haluk nggak laku, izayyak. Anta min aina anta nggak laku. Inta minen. Anta jadi inta. Gimana tuh kalau kayak gitu? Beda kasih sama ini. Zillu jadi zillu, lain ceritanya. Kalau itu zillu merubah arti. Tapi kalau anta menjadi inta sama kayak anta jadi ente. Ente kumaha kamu deh? Wah, ente mah euy lur kumaha lur? Dan seterusnya. Berikutnya az-zuhri. Dan ngerinya lagi kalau di Indonesia itu zuhur itu entah kapan berubah menjadi L dia. Salat salat duha. Kita coba ya. Al-Zahirah. Coba. Al-Zahirah. Surat An-Nur ya. Wa hina tuzhirun. Sip. Berikutnya zillu zuhri uzmu. Hati-hati. Uzmu apa uzmu? Itu artinya sesuatu hal yang agung. Al-azamah, keagungan. Kita coba. Al-Aliyyul Azim. A'zamu darajah. Mailan azima. Oke, jadi hati-hati. Astagfirullahaladzim. Fasih. Astagfirullahaladzim. Atau astagfirullahaladzim. Oke. Tolong disingkat. Jadi apa? Itu kan sebenarnya simpel. Singkat-singkat. Berikutnya al-hifdzu. Apa artinya al-hifdzu? Hafal? Bukan. Hafal itu bentuk plesetannya. Hafal itu dari kata hafal. Hafal, nya kan tadi udah kan? Entah dari zaman siapa, dia jadi L dia, jadinya hafal. Di sini jadi apal. Dibuang h-nya, hazaf ya. Kemudian ibdal h menjadi apa? Bukan. Ibdal f menjadi p. Jadi udahlah, suka-suka aja. Selama bukan Al-Qur'an. Tapi kalau dilakukan nggak boleh. Misalkan wala ya'uduhu hifdhuhuma, nggak bisa. Atau wala ya'uduhu hifdhuhuma, nggak bisa. Al-Qur'ani di Al-Qur'an. Kita coba ya. Wa ma ana 'alaikum bihafiz. Coba. Wa ma ana 'alaikum bihafiz. Gunanya mana gunanya? Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Kondisikan bibir atasnya ya. Bibir atas bergerak itu cikal bakal fitnah itu. Pokoknya rasa-rasa aja tuh. Gerakkan di bibir atasnya. Berikutnya aiqidh. Apa aiqidh? Dari kata al-yaqadha, terjaga, bangun, terjaga, bisa. Kita coba tahsabuhum aiqadha. Cerita Ashabul Kahfi ya, wa tahsabuhum aiqadha wa hum ruqud. Berikutnya anzir, apa itu? Tangguhkan, amhil, tangguhkan. Kita coba wala hum yunzarun.
Berikutnya anzir azma dhahri. Kalau tadi zuhri, kalau sekarang dhahri. Apa dhahri? Punggung, lawannya wajah. Wajah apa bagian depan, maka bagian belakang itu punggung. Sip. Kita coba wara'a zuhurihim. Coba. Wara'a zuhurihim. Ala zuhurihim. Ala zuhurihim. Pastikan sebelum keluar bunyi alias sebelum keluar jiwa huruf dha, rahang antum harus siap dulu. Ala dan rahang zuhurihim. Berikutnya lafzu, melafalkan bismillah. Si lafaz al-lafzu dha berubah menjadi lagi l. Tah dia bersiapa? Kalau antum bisa dicari, cocok lah. Kita coba. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Coba. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Hafal antum? Hafal? Enggak biasa ya. Si, hafal antum ayat itu? Poinnya bukan di hafal atau enggak, tapi hafal atau hafal. Pokoknya di sana L atau vo. Kalau di selain Al-Quran bilas, kalau Al-Quran nggak bisa. Oke, lafaz hati-hati. Berikutnya zahir. Apa itu zahir? Nampak. Maksudnya, ya, misalkan, mohon maaf, zahir dan batin. Jadinya coba aja, nanti pas lebaran ya, sesekali. Mohon maaf, zahir dan batin ya. Oh, anak dauman ya. Sip. Oke. Zahir jadi lahir. Oke sih, selain di Al-Quran dia oke, mantap, nggak masalah. Kita coba zahirul ism. Zahirul ism. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Wal zahir wal batin. Zahiru enggak? Zahiru. Zahiru. Hati ya, rohnya. Berikutnya lazo. Apa? Lazo nama salah satu neraka, nama Jahannam. Salah satu nama neraka Jahannam. Jahannam neraka lapis paling bawah di antara jenisnya itu adalah neraka narun talazza. Kalla innaha lazza. Kita coba. Kalla innaha lazza. Kalla innaha lazza. Satu aja. Berikutnya syuwadhu. Apa itu syuwadhu? Al-lahab alladzi la dukhana lahu. Api yang tidak ada asapnya. Amaterasu. Kenapa? Karena nggak pernah padam. Dan api neraka Jahannam itu kan warna hitam, dan dia lebih hitam daripada aspal. 1000 tahun dipanaskan api itu sehingga dia berubah menjadi merah. 1000 tahun lagi dipanaskan berubah menjadi putih. 1000 tahun lagi dipanaskan api Jahannam menjadi hitam. Entah terinspirasi dari siapa itu, Masashi Kishimoto. Apinya warna hitam, nggak pernah. Kenapa tuh ketawa? Yang paham ketawa, yang awam nih. Ini urusan laki-laki ya. Oke, yang jelas dia sepertinya terinspirasi, pasti butuh inspirasi. Al-Quran berarti inspirasinya. Mantap. Berikutnya syuwadhu. Kita coba ya. Yursalu alaikuma syuwadhum min nar. Ya. Yursalu alaikuma syuwadhum min nar. Sip. Syuwadhu. Berikutnya kazmin. Kazmin apa? Dia bisa marah, tapi dia tahan marahnya. Itu keren sekali.
Dia punya kekuasaan sehingga pas ada orang katakanlah nyerempet mobilnya dia, bisa aja dia tinggal langsung telepon siapa langsung dijemput gitu. Tapi saya mobilnya, lupa kemudian saya lagi nggak sengaja gini misalkan, tapi bapak nggak apa-apa ya pak ya, sudah, yang penting bapak kan tidak apa-apa ya silakan. Dalam hati itu pengen marah gitu, itulah yang keren. Jadi ini masuk di antara kategori yang berhak mendapatkan surga yang luasnya langit dan bumi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Seterusnya di antaranya adalah alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghayz. Orang yang mampu menahan marahnya. Maksudnya bukan pengecut ya. Mampu menahan marah padahal dia sebenarnya bisa saja marah. Atau kesel juga misalkan ya. Kesel sama marah sama nggak sih? Sebel. Enggak, beda lah ya. Sebel, kesel, marah kayaknya beda. Maksudnya tadi ada mau ngasih contoh misalkan udah mulai kegondok dia. Akhirnya dia tetap sabar. Mungkin ya, artinya sabarlah. Sabar. Berikutnya kaumin ghalama. Apa ghalama itu? Kegelapan itu. Enggak. Apa ghalama? Menyimpan sesuatu, melakukan sesuatu tapi tidak pada tempatnya. Ketawa boleh enggak? Tergantung. Tuh benar. Kita lagi berduka nih, ada empat orang lagi meninggal. Kenapa ketawa? Jadi ketawa boleh nggak? Sekarang antum bilang tergantungnya, memang tergantung. Kalau tadi tergantungnya mungkin masih terpaksa. Jadi nangis itu boleh nggak? Tergantung. Apa lagi? Makan boleh nggak? Tergantung. Kok tergantung sih? Lagi sholat. Kalau lagi puasa, mantap. Dan seterusnya ya, ambil mafhumnya, mafhum muwafaqahnya. Melakukan sesuatu tidak pada tempatnya, bahkan baca Quran tilawah boleh nggak? Tergantung. Kok gitu? Kalau lagi di WC, mantap sekali ya tuh. Sholat zuhur gimana? Boleh nggak orang melaksanakan sholat zuhur? Tergantung apa? Harus waktunya. Kalau sholat zuhurnya di waktu subuh? Oke sih. Mantap. Berikutnya kaumin ghalama. Ghalama itu melakukan sesuatu namun tidak pada tempatnya atau melakukan sesuatu tidak pada tempatnya. So, kita coba di sini satu lafaz saja. Ambil contohnya al-zalimin. Zalimun. Dan kezaliman itu ada beberapa macam, bertingkat-tingkat dia ya. Yang paling tinggi adalah seperti yang disampaikan Rasul, merujuk pada surat Luqman, inna syirka la zulmun azim. Syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Dan dia ada tipenya. Tipe yang pertama adalah faminhum zalimun li nafsi, orang yang menzalimi dirinya sendiri, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqun bil khairat. Menzalimi diri sendiri, menzalimi orang lain. Menzalimi diri sendiri contohnya apa? Antum hafal Quran juz amma ya, besoknya lupa juz amma. Ketika tidak ada orang lain yang merasakan efek dari kezaliman yang antum lakukan itu, itulah zalim diri sendiri. Tapi kalau tadi kamera nih, antum rusakin. Ada pihak kedua atau pihak ketiga yang kena nggak? Saat itu dikatakan menzalimi orang lain. Berikutnya zalama ughluz. Apa itu ughluz? Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi, apa? Temperamen. Dikit-dikit marah. Belajar tuh SST sih berarti masih. Dikit-dikit marah udah. Nah, kalau kayak gitu lawan fadhu min haulik. Maka mereka akan lari dari petunjuk walaupun itu sesuatu yang baik. Udah itu kayaknya kurang agresifnya terus walaupun begitu masih belum bisa. Nah, jadilah orang yang
Kalau misalkan agak sedikit ini, sabar dalam hati. Udah. Berikutnya ulum zalama. Kita coba dulu. Fi zulumat. Sekarang yang ulumnya ghalidhal qalbi. Setelah ugluf apa? Zalama. Ugluf zalama. Apa zalama? As-sawadu alladzi la nura lahu. Hitam pekat. Memang gak bisa lihat apa-apa. Itu adalah zalam. Seorang bayi yang sebelum lahir dia berada di 3 kegelapan. Dari kegelapan di sana diistilahkan di dalam Al-Qur'an itu dengan yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi zulumatin salas. Zulumat. Digunakannya istilah zulumat untuk seorang bayi yang belum lahir, masih di dalam rahim. Ada 3 kegelapan di sana. Saking gak bisa melihat apa-apanya, gelap. Nah, apa saja kegelapan yang pertama untuk seorang bayi? Kegelapan rahim, lah ya. Yang kedua luar rahim, yang ketiga apa? Luar rahim. Apa sebelum perut? Apa perut lah. Yang jelas dia namanya disesuaikan dengan ilmu kedokteran modern. Itu bisa saja orang yang tadinya tidak kenal, katakanlah tidak kenal siapa di balik pengetahuan ini, itu bisa masuk Islam. Karena cukup banyak orang-orang yang memang dia menggunakan akal dan logikanya pas mendengar ayat Al-Quran, kemudian dia masuk dengan sains, masuk Islam. Berikutnya zalam zufrin. Apa zufrin? Kuku. Oke, kuku. Kita coba. Wa 'alal ladzina hadu harramna kulladzi zufur. Coba. Harramna kulladzi zufur. Lihat zi zu. Coba. Zi zu. Si mengucapkan zu-nya jangan diraham zi ya. Zi enggak. Zi yang diraham. Zu. Zi zu. Ini sambil ngelatih FL kita nih. Kulladzi zufur. Berikutnya intazir nih, tunggulah aku, nantikanku di batas waktu. Intazir, tunggu aku. Tawiru. Coba. Oke, pakai huruf dha ya. Berikutnya dhamaun, dhama atau dhamaun. Dhama tergantung riwayat mana. Pakai hamzah atau tidak pakai hamzah ketika berhenti. Artinya apa itu dhama? Haus. Coba. La yusibuhum dhama. Berikutnya azfaro. Apa azfaro? Memenangkan. Coba. Mim ba'di an azfarakum alaihim. Hati-hati. Mim ba'di an azfarakum alaihim. Awas ngucapin ro-nya jangan diraham far, enggak sip sip. Oke. Fa dan diraham or bukan fa ro. Jangan sampai far. Berikutnya dhannan. Apa itu dhannan? Dugaan, prasangka. Oke. Kaifa ja, bagaimanapun bentuknya, mau yazunnu, tazunnu, yazunnuna, tazunnuna, azunnu dan seterusnya. Oke. Yang jelas artinya dhanna. Dhannun, apa namanya? Dugaan. Kita coba. Yazunnun. Coba. Yazunnun. Dhanantum. Berikutnya wa'il. Tulisan wa'il gimana? Waw, ain, dha. Oke. Waw di sini bisa berlaku sebagai istinaf. Wa dan ain, mau'izah. Tapi dia bisa juga waw di sana sebagai bagian daripada huruf
wa'adha. Kenapa? Karena nanti di sana ada dua bacaan. Wa'idh sama wa'dhun. Poinnya adalah nanti di Al-Qur'an ada tekstur tulisan seperti ini. Waw, ain, dha. Ingat, artinya harus mau'izah atau nasihat-nasihat. Kalau nanti ada waw, ain, dha tapi artinya bukan nasihat, maka dia bukan lagi pakai dha, tapi pakai dod. Seperti apa? Nanti kita coba. Wa'idh, di mana contohnya? Misalkan mau'izatun misalkan. Atau wa'idhuhum atau wa'idhum. Oke. Kita coba. Mau'izatun. Coba. Mau'izatun. Wa'idhum. Wa'idhum. Si waw di sana sebagai waw dan idhum fi'il amr. Berikanlah nasihat kepada mereka. Sekarang nanti ada juga ain sama dha di Al-Qur'an, tapi artinya bukan nasihat. Di mana? Siwa'idin. Semuanya pakai dha kecuali di lafaz idin. Apa itu? Alladzina ja'alul Qur'ana idin. Saat itu tidak lagi pakai dha tapi dha. Lihat ain sama dha di sini. Dah. Kenapa? Karena artinya adalah bukan nasihat. Artinya adalah bagian, juz, ajza. Dibagi-bagi. Maka dikatakan di sana semua waw ain dha itu pakai dha selain yudin. Kenapa? Karena dia artinya juga bukan nasihat. Berikutnya dhalla. Apa itu dhalla? Menjadi. Dhalla artinya menjadi. Pertama, An-Nahli zukhrufin sawa. Dhalla yang di surat An-Nahl dan di surat Az-Zukhruf itu sama. Memang lafaznya sama. Orang-orang kafir, musyrik, kalau seandainya mereka diberikan kabar gembira, lihat, disebutkan di Al-Qur'annya adalah kabar gembira, busyira. Apa busyira? Kabar gembira. Nah. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda. Wajah mereka berubah menjadi hitam. Itu apa itu? Itu kiasan. Sangat mereka karena mereka komplikasi dia antara marah lagi antara marah, malu, karena bagi mereka saat itu ya keyakinannya adalah kalau punya anak perempuan itu adalah aib, apalagi itu pembesarnya. Dan makanya saat itu itulah datanglah Islam di sana sampai Umar itu selalu menangis kalau saya ingat masa lalu dia mengubur anaknya itu. Oke. Nah sekarang gimana kalau seandainya di Al-Quran ada dhalla, semuanya harus pakai dha. Di mana lagi? Wa dhalta, itu pakai dha ya. Dhaltum itu lokasinya untuk jelas sendiri, mempersingkat waktu lumayan. Wa birumin di surat Ar-Rum, gimana lafaznya? Dhallu. Kal hijri, itu lafaznya sama seperti di surat Al-Hijr. Maksudnya gimana? Di Ar-Rum sama di Al-Hijr itu lafaznya sama, yang membedakan adalah yang satu mah pakai lam, la dhallu, yang satu mah pakai fa dhallu, tapi sama-sama dhallu. Karena kalau yang lain kan dhalta, dhaltum, dhalla, di sini mah dhallu. Paham? Wa birumin di surat Ar-Rum, gimana di surat Ar-Rum? La dhallu min ba'dihi yakfurun, la dhallu lam. Surat Ar-Rum la dhallu. Kal hijri, dia sama seperti di surat Al-Hijr. Kenapa? Karena di Al-Hijr itu sama-sama dhallu, di sini juga dhallu juga. Bedanya apa? Kalau di Al-Hijr mah fa dhallu. Yang membedakan itu saja. Paham? Oke, ini tekstual ya. Artinya ini enggak terlalu menggunakan meminta kita untuk paham lebih ekstra dibanding kemarin bab hubungan antara dua huruf. Berikutnya dhallat. Apa itu dhallat? Sama, menjadi juga, tapi kepada muannas ya. Dhallat. Kemudian nadhallu, kita menjadi, yadhlalna, mereka muannas menjadi, mahzuron. Dah selesai. Berarti sampai yadhlalna.
Mahzuran berikutnya pembahasan baru. Apa itu mahzuran? Terhalang. Oke. Hati-hati kalau ketemu lafaz mahzuran. Kita coba. Wa ma kana 'ata'u rabbika mahzura. Coba. Wa ma kana 'ata'u rabbika mahzura. Gak bareng ini gimana ceritanya? Kalau nggak bareng itu indikator terkuatnya cuma satu, di bab mat kenanya. Ambil 4 harokat. Semua man ketemu hamzah, dasar kita ambil 4 harokat. Syatibi 4. Mau muntasil mau munfasil sama-sama 4 dan 5. Ulangi, wa ma kana 1 2 3. Wa ma kana ata'u. Oke, jangan kepanjangan. Ulangi 1 2 3. Wa ma kana enggak bareng. Dah, biarin. Nanti babat. Mahzura berikutnya muhtaziri. Apa muhtazir? Rumput kering. Yang apa ya? Hashim itu rumput kering, rumput lah ya. Al-muhtazir yang kering. Kita coba. Fakanu kahashimil muhtazir. Fakanu kahashimil muhtazir. Oke, pakai gha ya. Muhta'az. Ambil dulu rahang tebal muhta'azzi. Karena keseringan kita mungkin pengen simpel, enggak naik dulu rahang tebal, tapi jadinya bukan lagi gha muhta'zir, enggak muhta'azir. Muhta'zir. Berikutnya kunta fawwan. Apa itu fawwan? Ghalidhan, syadidan, keras. Pemarah juga salah. Keras itu lebih cocok. Fawwan, ghalidhul qalbi, keras, kemudian itu hatinya itu ya pokoknya dia enggak rasa tegaannya itu ya. Hati-hati pakai gha dia. Coba walau kunta fawwan ghalidhal qalb. Coba berikutnya an-nazaru. Apa an-nazaru? An-nazar. Iya, karena itu kan sebelum melanjutkan ke tahap yang lebih serius harus nazar dulu. Nazar. Pandangan pertama deg-degan sampai nggak bisa mengangkat pandangan. Pengalaman tentunya. Itu kalau sebelumnya belum pernah kenal sama lawan jenis. Kalau udah pernah kenal mungkin biasa aja. Tapi kalau yang belum pernah itu indah sekali itu ketemu pertama itu. Malah itu. Oke. Gue minta fawwan. Berikutnya an-nazar. Udah ya, nazar ru'yah, melihat. Coba wa antum tanzurun. Coba wa antum tanzurun. Sip, ngomongnya normal aja ya. Udah segitu aja. Ini berlebihan. Enggak. Berikutnya semua nazar itu pakai dha illa kecuali. Maksudnya apa nih? Maksudnya penulisan nazar itu gimana? Nun, dha, ra gitu ya. Tapi kan itu memungkinkan juga nun bukan dha dan ra. Misalkan nun jadi dhad misalkan. Itu hanya akan terjadi kalau seandainya maknanya bukan lagi melihat. Tapi masalahnya penulisannya itu mirip tuh. Mirip tuh enggak sama, mirip. Contohnya gimana? Di surat Wailun. Maksudnya
Cari aja wailun di Al-Quran ada berapa? Ada wailul likulli humazah sama wailul lil mutaffifin. Absen ada nggak di kedua apa namanya? Misalkan di Al-Humazah dulu, yang di sana ada huruf nun, dot, ro, ada nggak? Hah? Ada? Oh kirain. Berarti sekarang di surat Al-Mutaffifin ya. Dan disitulah ternyata. Gimana bunyinya? Nadratan na'im. Coba. Nadratan na'im. Pakai dot, oke? Nadratan. Karena artinya juga bukan lagi melihat. Berikutnya hal. Apa itu hal? Apa? Kan. Hal itu adalah kode untuk surat yang dimulai dengan hal. Apa? Hal ata haditsul ghasyiyah atau hal ata al insan. Absen aja. Cari yang ada nun, dot, ro di kedua surat itu, di mana yang adanya? Ternyata ada di surat Al-Insan. Nadratahu wa surura. Terus wa ula nadhirah. Apa? Ula nadhirah. Coba nih, antum yang pernah belajar bahasa Arab ya, ula nadhirah. Oke. Yang pertama melihat. Ya. Itu lagi-lagi kode merujuk kepada satu tempat lokasi. Ula, lokasi pertama nadhirah, yang ada dua nadhirah di sana. Di mana? Al-Qiyamah. Oke. Nah, ini adalah pengecualian semua nun tidak lagi ketemu dha, ro, tidak, tapi pakai dot. Oke? Coba kalau seandainya kita ambil bahasa saja. Wa kum mutafazzan wa jami'an nadhari illa biwailun hal wa ula nadhira. Wa jami'an nadhari, semua bentuk penglihatan itu di selain kecelakaan, apakah, dan yang pertama melihat. Atau artinya secara bahasa Arab saja gimana? Ini adalah salah satu jawaban bahwasanya mengartikan matan ternyata perlu ada ilmu lain yang dibutuhkan untuk bisa kita faham. Karena faham itu nilainya lebih tinggi daripada tahu. Paham itu lebih tinggi daripada terjemah. Oke. Ulangi ya. Nazar itu pakai huruf apa? Dha. Di mana pengecualiannya? Satu di surat Al-Mutaffifin dalil illa biwai. Yang kedua di surat hal ata alisan dalil hal. Yang ketiga ula nadhirah yang pertama. Apa itu? Wujuhun yawma idzin dot atau dha. Ula yang masih pertamanya itu, jangan lagi pakai dha. Alias yang masih pertama pakai dod. Jadinya wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kalau yang keduanya nggak ada pembahasan. Kalau nggak ada pembahasan berarti pakai dha. Yang dibahas adalah yang pertama, pengecualian. Dia nggak lagi pakai dha. Bukan antum mushafnya kalau gitu. Sebelumnya ada yang sudah hafal kiamat? Dah. Kalau seandainya apa antum pas di situ, mana yang pakai dot, mana yang pakai dha. Jangan-jangan sama aja dulunya pakai dot atau sama pakai dha. Nah, sekarang di sini diperkuat. Yang pakai dot itu hanya yang pertama. Nanti kalau barangkali nanti misalkan ketika kita pengen menuliskannya kembali, hati-hati. Ula nadhirah yang lokasi pertama pakai dot, yang kedua baru pakai dha. Tapi jangan sampai diniat saja ya. Niatnya saya pengen yang pertama itu dot, tapi pas bacaannya sama-sama dot. Atau bacanya sama-sama dha. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kumaha enggak jelas. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Berikutnya wal ghaidhu. Apa wal ghaidhu? Murka. Marah itu sama nggak dengan murka? Hah? Marah sama murka sama nggak? Beda level. Berarti ternyata beda ya, beda level ya. Kita juga ya. Ini juga sama.
al-ghadab beda sama al-ghaiz. Al-ghadab itu marah, al-ghaiz itu marahnya murka lah kalau bahasa kita ini. Nah, poinnya adalah itu tulisannya gimana? Pakai dha. Oke, di mana di Al-Qur'an misalkan? Banyak. Walau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Di mana contohnya? Apa? Al-ghaidhu. Wal masih wal kadhimin al-ghaidha wal 'afin wal kadhimin al-ghaidha. Jadi semuanya pakai huruf dha kecuali lar-ra'du, kecuali di surat ar-ra'du. Nanti di surat ar-ra'du nanti akan menemukan ghain ya dha. Tapi di situ tidak lagi pakai dha. Di surat ar-ra'du misalkan ada seperti ini seperti ini, ya. Ghain ya, atau jangan gini lah, gini aja. Ghain ya, gini deh. Nanti di surat Ar-Ra'd bacaannya bukan lagi ghain dha zi zu, tapi ghain do di du. Wa ghi wa ghidul bukan. Wa ma taghidul arhamu wa ma tazdad. Wa ma taghidu. Lihat ke 3 huruf ini. Nah, hati-hati ya. Berikutnya apalagi la-ra'du wa hudun, dan surat Hud cerita